Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam teman-teman semuanya. Balik lagi sama aku, Azia Tika Fatin, dengan digit menit terakhir 057 dari teknologi rekayasa otomasi. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan mengenai apa sih motor BLDC 6 step. Nah, kita langsung aja ke materi. Yang pertama itu apa sih BLDC? BLC, metode pengendalian BLDC atau brushless direct current motor, adalah cara untuk mengatur kecepatan, torsi, dan arah putaran motor BLDC dengan mengendalikan arus dan tegangan yang diberikan ke kegiatan stator. Karena motor BLDC tidak menggunakan sikat atau brush, proses komutasi dilakukan secara elektronik menggunakan inverter dan rangkaian kontrol. Salah satu metode yang umum adalah six-step commutation atau trapezoidal control, di mana arus dialirkan secara bergantian ke 3 fase motor berdasarkan posisi rotor yang dideteksi oleh sensor Hall atau metode sensor loss. Selain itu, terdapat metode PWM, pulse width modulation, yang digunakan untuk mengatur kecepatan motor dengan mengubah lebar pulsa tegangan, sehingga daya yang masuk ke motor dapat dikontrol secara efisien. Nah, metode lain yang bisa digunakan adalah Field Oriented Control atau VOC atau kontrol vektor, di mana metode itu memungkinkan pengendalian torsi dan flux secara terpisah, sehingga motor dapat beroperasi lebih halus, efisien, dan responsif. Kemudian dengan pemilihan metode pengendalian yang tepat, motor BLDC ini dapat digunakan secara optimal pada berbagai aplikasi seperti kendaraan listrik, kipas, drone, dan wisata industri. Kemudian ada metode six-step BLDC. Masih sistem BLDC itu sistem BLDC atau komutasi 6 langkah merupakan motor BLDC atau teknik kontrol elektronik yang mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC 3 fase secara berurutan, yaitu menggunakan 6 langkah, menggunakan inverter untuk mengenergikan kumparan motor secara atau sesuai dengan posisi rotornya yang kemudian dideteksi oleh sensor Hall. Nah, dari proses tersebut itu menghasilkan putaran yang halus dan efisien dengan sinyal trapezoidal. Metode six steps BLDC ini juga sering digabungkan dengan PWM untuk pengaturan kecepatan yang presisi atau yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian prinsip kerja dari BLDC sendiri. Nah, BLDC ini memiliki 3 prinsip kerja. Yang pertama itu ada deteksi motor rotor, di mana ketika kita mau rotor ini dapat atau motornya dapat putar, ini harus diketahui posisi magnet rotor itu terhadap pembaras rotor bagaimana dengan menggunakan aplikasi sensor Hall yang diletakkan terpisah jauh 120 derajat. Kemudian ada switching, yaitu pengontrol mengaktifkan inverter 3 fase yang terdiri dari 6 MOSFET atau IGBT, di mana dalam mode step ini hanya 2 fase yang dialiri arus pada satu fase high dan satu fase low, di mana satu fase sisanya dibiarkan mengambang atau floating hingga high stage. Urutan ini berputar melalui 6 kombinasi spesifik untuk menciptakan medan putar yang selalu menarik rotor agar terus berputar. Kemudian ada karakteristik gelombang, di mana karena hanya ada 2 fase yang aktif secara bergantian, untuk gelombang tegangannya dihasilkan menyerupai trapesium, bukan sinus murni. Kemudian ada metode sine wave BLDC. Metode sine wave BLDC ini merupakan pengendalian sine wave yang bekerja dengan memberikan tegangan ke 3 fase motor secara terus-menerus melalui modulasi PWM, di mana mengikuti profil atau gelombang sinus ini itu nanti setiap fase itu berkisar 120 derajat satu sama lain, dengan kontrol gelombang sinus mengubah arus secara halus dan bertahap mengikuti posisi sudut rotor yang dideteksi secara presisi melalui sensor posisi atau estimasi algoritma.
di mana hasilnya interaksi medan magnet ini antara stator dan rotor menjadi lebih seragam, yang secara signifikan mengurangi reaktorsi atau torsi ripple-nya, sehingga menimbulkan kebisingan akustik serta meningkatkan efisiensi dan kehalusan putaran motor, terutama pada kecepatan rendah hingga menengah. Kemudian ada cara kerja dari SENWAVE ini. Pertama tuh dia akan mendeteksi posisi rotornya. Jadi untuk lebih akuratnya itu kita harus membutuhkan informasi posisi rotornya bagaimana. Kemudian server akan menggunakan sensor Hall atau encoder untuk mengetahui posisi persis sudutnya. Setelah itu sensor menggunakan estimasi matematis atau tegangan balik PGMF untuk menebak sudut saat motor berputar. Kemudian ada pembagian sinyal sinus atau PWM. Jadi mikrokontroller ini digunakan sebagai algoritma untuk menghitung nilai tegangan yang harus diberikan ke masing-masing fase U, V maupun W. Berdasarkan sudut rotor saat ini, ketiga fase diberikan arus secara bersamaan. Arus pada masing-masing fase jauh 120 derajat satu sama lain secara elektrik. Kemudian ada pembentukan medan magnet putar, di mana dengan arus yang dibentuk sinus, medan magnet yang dihasilkan oleh stator tidak lagi melompat setiap 60 derajat, melainkan berputar secara kontinu dan mulus. Magnet rotor akan selalu mengikuti medan magnet stator dengan sinkronisasi yang sangat rapat, karena tidak ada perubahan arus mendadak, di mana tidak terjadi lonjakan torsi atau torsi ripple yang biasanya menyebabkan bunyi dengung atau getaran pada motor. Kemudian ada metode space vector, di mana metode space vector ini pada BLDC bekerja dengan menganggap sistem 3 fase sebagai satu kesatuan vektor yang tegangan tunggal yang berputar di dalam bidang referensi heksagonal. Alih-alih mengontrol setiap fase secara terpisah seperti pada PWM sinusoidal konvensional, algoritma ini membagi siklus putaran menjadi 6 sektor utama dan mensintesis vektor tegangan tegangan referensi yang diinginkan dengan cara mengkombinasikan dua vektor tegangan aktif yang berdekatan serta vektor nol melalui pengaturan durasi. Kemudian ada cara kerjanya, itu yang ada 4. Yang pertama ada pemetaan ruang heksagonal, di mana inverter 3 fase ini memiliki 8 kemungkinan status pensaklaran, yaitu on atau off, di mana 6 vektor untuk aktif yang bentuk sudut bidang heksagonal, serta 2 not di mana semua terminal motor hubungan kutub positif atau negatif yang sama. Kemudian ada sintesis vektor referensi, di mana saat motor berputar, pengontrol menentukan kemana arah dorongannya yang diinginkan. Kemudian ada saddle shape, di mana memungkinkan penggunaan tegangan baterai yang lebih maksimal dan mendapatkan tegangan keluaran yang lebih tinggi dibandingkan PWM sinus biasa tanpa mengalami pemotongan sinyal. Kemudian ada akhir pada motornya, itu motor tetap menerima arus yang berbentuk sinus murni, namun dengan efisiensi daya yang lebih baik dan kendali posisi yang sangat akurat, karena sistem selalu bekerja dengan mempertimbangkan interaksi ketiga fase secara simultan sebagai satu kesatuan vektor. Kemudian untuk dari hasil percobaan untuk praktikumnya adalah sebagai berikut. Pada percobaan pertama kita mengetes koordinat yang sudah dibuat, yaitu untuk mengetes STM32 dengan delay 500. Delaynya sendiri. Kemudian untuk percobaan yang kedua ini, kan sinyalnya sudah terlihat di osiloskopnya, sinyal PWM-nya sudah muncul keluar seperti ini.
itu adalah pada modem SPWM. Pada rangkaian seperti ini kita menggunakan satu prop. Rangkaian apa sih? Kemudian ini untuk tugas yang atau percobaan yang ketiga, dimana ini untuk tampilan dari bunyinya. Nah, ini motor ini sudah berputar. Nah, ini untuk tampilan pada oscilloscope-nya. Kemudian ini untuk percobaan terakhir dari modul ini. Nah, ini bisa dilihat ya perubahan atau grafiknya. Nah, ini grafik yang tertampil bisa terjadi seperti ini karena dari aplikasi yang dipakai ini belum memenuhi atau tidak menggunakan aplikasi yang profesional, sehingga masih ada kesalahan atau kekurangan dalam kapasitas dari data yang diolah gitu. Jadi sinyalnya tertampil kurang bagus. Ini bisa dilihat untuk sinusnya seperti ini. Nah, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya.